Baik, terima kasih pemirsa, masih di Damai Indonesiaku dengan tema yang sangat menarik ini, yaitu angkatlah tanganmu, maka biarkan Allah yang turun tangan. Tadi guru kita telah menjelaskan, Habibana, ini bukan masalah kita menyerah atau pasrah begitu Habib ya, tapi kita diminta untuk berdoa, berikhtiar, kemudian untuk hasilnya kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita akan elaborasi, kita akan perdalam tema yang sangat menarik ini dengan sesi tanya jawab yang insya Allah akan dijawab oleh guru-guru kita. Sudah siap? Jamaah yang akan mengajukan pertanyaan, saya persilakan terlebih dahulu jamaah dari ibu-ibu. Silakan boleh berdiri, memperkenalkan namanya dan diajukan pertanyaannya. Insya Allah nanti akan dijawab terlebih dahulu oleh Ustadz Daniel Barkah ya. Ustadz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fauzia akan memberikan pertanyaan. Akan tadi sebelumnya saya akan bacakan dua ayat Quran tadi, surah Al-Ghafir, bahwa wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Doa siapa saja yang cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan doa siapa saja yang tidak dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Doa siapa saja atau doa apa saja maksudnya Ibu? Doa siapa saja. Siapa saja ya, oke baik. Artinya kriterianya siapa yang doanya dijabah, dikabulkan ya, dan siapa yang tidak diijabah begitu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu, pertanyaan sangat menarik sekali. Silakan Ustadz Daniel Barkah. Jazakumullah khairan katsiran buat Ibu Fauziah ya. Hadirin wal hadirat ikhwati iman rahimakumullah. Nabi SAW memberikan satu guidance berkaitan dengan siapa sih orang yang akan diijabah segera doanya. Yang pertama ini diantara yang kemudian bisa saya sampaikan. Yang pertama adalah imamun adilun. Seorang pemimpin yang adil. Jadi tidak semua pemimpin doanya bisa diijabah. Hanya mereka yang punya predikat sebagai pemimpin yang adil. Dan kita selalu berharap mudah-mudahan pemimpin kita senantiasa adil sehingga doanya diijabah Allah Azza wa Jalla. Terutama doa untuk rakyatnya, untuk bangsanya, untuk negaranya, mudah-mudahan Allah ijabah. Yang kedua adalah doanya orang yang shaim, orang yang puasa. Kalau tadi di surat Al-Anbiya ayat ke-90, kenapa doa Nabi Zakaria itu diijabah padahal doanya agak-agak unlogic, tidak logis doanya itu. Karena di usia senja, di usia tua, di usia sepuh pengen punya anak itu kan agak-agak susah. Dunia medis, dunia sains kayaknya gagal untuk bisa menjelaskan itu. Tapi karena beliau yakin, itu yang pertama. Dan yang kedua, beliau innahum yusari'una fil khairat. Beliau mendorongnya dengan amal saleh. Maka setelah doa kepada Allah Azza wa Jalla ditunjang dengan shaim. Maka kata Nabi SAW, di antara doa yang tidak akan Allah tolak ya doanya orang-orang yang puasa. Maka mudah-mudahan momen puasa kita ditambah lagi berdoa, itu makin menguatkan, Allah menyegerakan pengambilan doa bagi kita semua. Yang ketiga, doanya orang yang terzolimi. Nah ini agak-agak hati-hati betul. Jadi yang namanya akhlak, ucapan, perbuatan harus hati-hati betul. Jangan sampai ada ucap, ada sikap yang nanti tendensinya mendolimi orang. Kenapa? Sekali mendolimi orang, terus orang yang didolimi berdoa, biduni hijab, tanpa hijab itu Allah kabulkan. Makanya Nabi sangat memperhatikan poin ini. Kata Nabi SAW, Muslim itu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang itu pantas disebut sebagai orang Islam kalau lisannya, perbuatannya tidak pernah menyakiti orang lain. Sekali menyakiti orang lain, terdolimilah orang lain tersebut, maka doanya diijabah Allah Azza wa Jalla. Maka hati-hati, hati-hati. Urusan hak adami jangan dianggap remeh. Urusan dengan manusia jangan dianggap sepele. Jangan sampai ada ucapan, perbuatan kita yang disebut atau dihukumi zalim, lantas kemudian mereka berdoa dan doanya diijabah. Kalau doanya bagus, kalau doanya jelek, kan kita yang kena imbas. Maka hati-hati. Jadi yang ketiga, doanya orang yang dizalimin.
Yang keempat, hadirin wal hadirah ikhwati iman rahimakumullah, doa orang yang memang betul-betul yakin bahwa doanya akan diijabah, doa yang serius dipanjatkan. Maka Nabi SAW tegaskan, Allah tidak akan mengabulkan doa yang doa itu berasal dari qalbin lahin, qalb yang lalai, yang dia enggak serius, dia enggak yakin, dia galau, kayak meragukan Allah, ini diijabah enggak nih? Maka harus betul-betul yakin. Doa orang yang yakin, insya Allah dijabah. Doa orang yang hatinya khusyuk, hatinya serius, hatinya manteng kepada Allah Azza wa Jalla, itu insya Allah doanya diijabah. Itu yang diijabah. Sekarang yang tidak diijabah oleh Allah Azza wa Jalla. Ada satu hadis ingin saya sampaikan. Ada seorang laki-laki, yang laki-laki ini satu sedang safar, yang kedua dia menengadahkan tangan, yang ketiga dia membaca Asmaul Husna. Itu tambahan bahwa dengan 3 item ini doanya diijabah. Satu safar, jadi kalau kita lagi safar itu doa diijabah. Yang kedua menengadahkan tangan, makanya tema kita angkat tangan, tengadahkan tangan. Dan yang ketiga membaca Asmaul Husna. 3 item ini menjadi syarat diijabahnya doa. Ada seorang laki-laki sedang safar, menengadahkan tangan, baca Asmaul Husna, kemudian dia berdoa. Sahabat komentar, waktu itu sahabat berkomentar, doanya pasti diijabah. Karena syarat-syarat diijabahnya doa terpenuhi. Nabi dengar, kata Nabi, doanya ditolak. Kaget sahabat, Bu. Rasul, ini ciri-cirinya sudah ciri-ciri diijabahnya doa ini. Aturan diijabah doanya dong. Kok malah ditolak? Kata Nabi SAW, mat'amuhu haram, malbasuhu haram, mashrabuhu haram. Kenapa kok doa ini tidak diterima oleh Allah Azza wa Jalla? Satu, makanannya ada yang haram, minumannya ada yang haram, bahkan pakaian yang ia kenakan dibeli dari uang haram. Doa tidak bisa diijabah kalau ada yang haram yang kita konsumsi. Maka hati-hati, perhatikan makanannya, perhatikan minumannya, dan pastikan pakaian kita itu pakaian yang halal, dari uang yang halal, dari sumber yang halal. Sekali mengkonsumsi yang haram, doa kita tertolak. Terakhir, Nabi Sulaiman alaihi salam dalam surat Shad ayat 35 itu berdoa. Surat ke-38 ayat 35, beliau berdoa. Dan adab doa, Masya Allah nih, seorang Nabi saja adab doa itu mengawali dengan kalimat Rabbighfirli, Rabbighfirli, ya Allah ampuni hamba dong. Wahabli mulkan la yambaghi li ahadim min ba'di. Setelah minta ampun kepada Allah, baru beliau meminta redaksi doanya. Ingin diberikan kerajaan yang kerajaan itu tidak akan pernah diberikan kepada siapapun setelah Nabi Sulaiman. Pada akhirnya, kalau ingin doa kita diijabah, pastikan awali dengan istighfar. Imam yang adil, orang yang puasa, orang yang terdolimi, orang yang yakin, hatinya khusyuk, insya Allah doanya diijabah. Dan pastikan diawali dengan istighfar. Makanan haram, minuman haram, pakaian haram adalah alasan Allah tidak menerima dan mengabulkan doa seseorang. Wallahu a'lam. Masya Allah, menarik sekali apa yang disampaikan oleh guru kita Ustadz Daniel Barakah, sekaligus menjadi muhasabah ataupun introspeksi bagi diri kita. Jangan-jangan doa yang selama ini kita panjatkan tidak dikabulkan oleh Allah atau ditunda pengabulannya. Jangan-jangan ada yang haram yang kita gunakan, atau jangan-jangan ada yang haram yang selama ini kita konsumsi, atau berkaitan dengan adab dan juga cara-cara dalam berdoa itu. Nah, Masya Allah, berikutnya saya ke jamaah dari bapak-bapak atau jamaah ikhwan untuk bisa mengajukan pertanyaan. Boleh berdiri untuk menjelaskan dulu pertanyaan dan juga namanya jangan lupa ya, silakan. Nanti insya Allah akan dijawab oleh guru kita Habibana, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Nur Hakim, remaja Masjid Baitul Husna. Saya ingin bertanya, tadi kan doa yang dikabulkan adalah dengan yang diijabah adalah yang dibarengi oleh keyakinan. Nah, untuk pemuda ini terkadang yakin akan jodohnya, jadi bersabar, banyak bersabar. Cuman orang tuanya kadang yang nggak sabar. Nah, itu kan beda keyakinan. Itu menurut para guru ini bagaimana itu? Apakah
itu ketika orang tua kurang yakin jadi menghambat jadi jodohnya, atau keyakinan kita yang muda-muda ini salah gitu loh. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malah ada yang berdoa begini Habib, ya Allah kalau itu jodoh saya dekatkan ya Allah. Kalau dia bukan jodoh dia jauhkan ya Allah, bukan jodoh dia maksudnya. Ini pertanyaan sangat menarik. Nah, saya butuh satu segmen ini Habib untuk Habib menjawab. Untuk itu kita tunda dulu, kita jeda dulu di segmen berikut. Tetaplah di Damai Indonesiaku.